adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Happy Sunday teman-teman. Kabar Feli luar biasa. Teman-teman juga kan? Sekarang kita mau ibadah. Feli udah siap buku catatan dan Alkitab. Kita mau konsentrasi dan duduk rapi saat ibadah ya. Feli mau ajak teman-teman doa dulu sebelum mulai ibadah ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo teman-teman, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab Allah kita kuat, hebat, dan terbesar. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terangi jalan-jalanku. Dengan firman-Mu ku pasti menang. Firman Tuhan mengajarku, firman Tuhan ubahkanku, firman Tuhan menolongku, agar firman Tuhan di setiap langkahku. Firman Tuhan mengajarku, firman Tuhan ubahkanku, firman Tuhan menolongku, agar firman Tuhan di setiap langkahku, agar firman Tuhan di setiap langkahku, agar firman Tuhan di setiap langkahku. Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau baik.
dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kak Evi berharap kalian semuanya selalu sehat dan tetap antusias ya. Cerita kita kali ini tentang seseorang yang mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Siapakah dia ya? Ini adalah Yusuf, anak Yakub yang disebut Israel. Ia tinggal di tanah Kanaan. Ketika Yusuf berusia 17 tahun, ia biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Tapi rupanya saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Memangnya kenapa ya? Karena Yakub ayahnya sangat mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Lalu bukankah rasanya menyenangkan ketika kita dikasihi ya adik-adik? Coba bayangkan jika kalian dibelikan mainan oleh papa dan mama kalian atau oleh orang yang sayang dengan kalian. Misalnya hari ini kalian dibelikan mainan, besoknya kalian dibelikan lagi mainan, besoknya kalian dibelikan lagi mainan, sampai kamar kalian penuh dengan mainan. Wah, kira-kira seperti apa ya? Tapi adik dan kakak kalian tidak dibelikan mainan atau hanya satu dibelikan mainan. Bagaimana ya rasanya? Wah, mereka pasti kesel, sebel, gak adil. Kok aku cuma dibelikan satu mainan? Nah, begitulah rasanya adik-adik menjadi saudara-saudara Yusuf. Mereka iri hati kepada Yusuf. Mengapa ya Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub? Karena Yusuf adalah anak yang dinantikan bertahun-tahun setelah Yakub berdoa kepada Tuhan. Selain itu juga karena Yusuf adalah anak Rahel, istri kesayangan dari Yakub. Yakub memberikan jubah yang maha indah untuk Yusuf, limited edition loh adik-adik. Suatu kali Yusuf mendapat mimpi. Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Mimpinya apa ya adik-adik? Yuk kita baca di Kejadian 37 ayat 7 dan ayat 9. Tampaknya kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 9-nya, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Demikian firman Tuhan. Wah, apa maksudnya ya? Mimpi itu pun diceritakan oleh Yusuf kepada ayahnya Yakub. Lalu Yakub berkata, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu sujud menyembahmu sampai ke tanah? Wah, gawat adik-adik. Kekesalan saudara-saudara Yusuf semakin memuncak. Mereka marah, mereka kesal, mereka iri hati adik-adik. Ketika Yusuf tidak bersama mereka, saudara-saudara Yusuf membuat satu rencana untuk Yusuf. Bukan rencana yang baik, tapi rencana yang jahat adik-adik. Mereka ingin membunuh Yusuf. Mereka akan melemparkan Yusuf ke dalam sumur adik-adik. Dan kemudian mereka akan berbohong kepada
Mereka akan mengatakan Yusuf dibunuh oleh binatang buas. Waduh, jahat sekali ya adik-adik. Tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk Yusuf. Melalui Ruben, Tuhan menyelamatkan Yusuf dari rencana saudara-saudaranya. Ruben berhasil menggagalkan rencana saudaranya untuk membunuh Yusuf. Lalu tibalah Yusuf bertemu dengan saudaranya di padang tempat mereka menggembalakan kambing domba. Lalu Yusuf dibawa ke hadapan mereka. Jubahnya ditanggalkan, lalu dibuang ke sumur. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Yusuf sendirian dalam kegelapan. Wah, suara apa ya itu adik-adik? Seperti ada yang datang. Coba kita lihat ya adik-adik. Ternyata mereka adalah para pedagang dari Median. Seorang kakak Yusuf yang bernama Yehuda ingin menjual Yusuf supaya dapat keuntungan. Kakak yang lainnya juga setuju adik-adik. Akhirnya Yusuf dibawa oleh para pedagang itu ke Mesir. Wah, adik-adik, sudah dibuang ke sumur, lalu dijual lagi adik-adik. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula adik-adik. Lalu apa yang mereka katakan ya kepada ayah mereka? Mereka berbohong adik-adik. Mereka memperlihatkan jubah Yusuf yang sudah dicelupkan darah kambing dan meminta Yakub memeriksanya. Yakub sangat sedih ketika jubah anak kesayangannya itu bersimbah darah adik-adik. Binatang buas telah memakannya. Coba adik-adik kita baca ya di Kejadian 37 ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yusuf di rumah Potifar, seorang pegawai istana Raja Firaun, kepala pengawal raja. Ternyata di sana Yusuf dijadikan sebagai budak adik-adik. Bagaimana akhir hidup Yusuf ya? Apakah dia selamanya akan menjadi seorang budak? Bagaimana dengan mimpi-mimpinya? Nah, saksikan ceritanya minggu depan ya adik-adik. Dari kisah Yusuf ini, kita melihat naik turunnya perjalanan hidup Yusuf. Mulai dari Yusuf menjadi anak kesayangan ayahnya Yakub. Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Yusuf mendapat mimpi. Lalu Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur adik-adik, dan kemudian dijual sebagai seorang budak adik-adik. Namun Allah menyertai Yusuf sepanjang waktu, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk ya adik-adik. Allah bisa saja mencegah hal yang buruk terjadi dalam hidup Yusuf. Namun Allah mempunyai rencana dan tujuan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan adik-adik. Semuanya itu untuk menggenapi rencana Allah. Allah mengizinkan Yusuf mengalami kesulitan ya adik-adik. Tapi Allah memilih Yusuf karena kasih karunia-Nya. Allah juga menjaga Yusuf karena janji-janjinya. Begitu juga adik-adik, Allah merelakan Tuhan Yesus mengalami kesulitan, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa ya adik-adik. Allah kita adalah Allah yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu.
Apakah kalian sedang mengalami kesulitan saat ini adik-adik? Mungkin keadaan yang adik-adik alami saat ini membuat kita nggak nyaman ya adik-adik. Membuat kita merasa sedih adik-adik. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang jauh ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan adik-adik. Datanglah kepada Tuhan, berbicaralah kepadanya melalui doa. Tuhan mengerti segala persoalan yang kita hadapi ya adik-adik. Karena Tuhan juga pernah mengalami apa rasanya disakiti, difitnah adik-adik, dikhianati, bahkan disiksa ya adik-adik. Tapi Tuhan pernah merasakan itu ketika dia menjadi manusia di bumi ya adik-adik. Tapi Tuhan menyertai kita. Dia ada bersama-sama dengan kita untuk menjalani rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, menurut adik-adik, rancangan yang terbaik itu apa sih? Bukan berarti rancangan yang indah ya, selalu indah ya adik-adik. Rancangan yang nyaman atau sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi dalam keadaan apapun juga adik-adik, percayalah bahwa Allah setia dan Allah memegang kendali atas hidup kita. Yuk kita katakan sama-sama ya adik-adik. Tuhan, aku percaya kepadamu dan rancanganmu atas hidupku. Sekali lagi ya adik-adik. Tuhan, aku percaya kepadamu dan rancanganmu atas hidupku. Nah adik-adik, super ayat kita hari ini ada di Roma 8 ayat 28. Yuk kita buka bersama-sama ya ayatnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, kita taruh tangan kita di dada kita ya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya rancanganmu indah bagiku Tuhan, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau menyertaiku sepanjang hari, sepanjang musim dalam hidupku Tuhan. Saat ini Tuhan, aku mengundangmu masuk ke dalam hatiku Tuhan. Aku menerimamu ya Tuhan sebagai Tuhan, sebagai juru selamatku, sebagai satu-satunya penolong di dalam hidupku. Ya Tuhan, berkuasalah atas hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik semuanya. Tadi kita semua telah mendengar firman Tuhan ya. Dan kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mengikuti Bible Quiz. Nah, kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dapat dijawab oleh adik-adik. Pertanyaan ini pertama-tama kakak akan berikan kepada adik-adik kelas balita ya. Tetapi adik-adik Pratama dan Madya pun bisa untuk ikutnya ya. Soal nomor 1 kita mulai ya. Siapakah nama anak yang tadi diceritakan? A. Samuel. B. Yusuf. Ya, B. Yusuf. Soal nomor 2. Apa hadiah yang diberikan oleh ayahnya kepada Yusuf? A. Kambing domba. B. Jubah baju yang sangat indah. Benar sekali, B. Jubah baju yang sangat indah. Nah, soal nomor 3. Yusuf dibuang kemana? A. Sungai. B. Sumur. Betul sekali, jawabannya adalah B.
di sumur? Wah, kalian semua bisa menjawabnya nih. Soal nomor 4. Mengapakah kakak-kakaknya membuang Yusuf ke sumur? A. Karena benci dan iri hati. B. Karena sedih. Ya, jawabannya karena benci dan iri hati. Dan soal nomor 5, siapakah yang selalu menyertai Yusuf setiap saat? A. Ayahnya. B. Tuhan Allah. Betul sekali, jawabannya adalah B. Tuhan Allah yang selalu menyertai Yusuf. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaan ini untuk adik-adik yang Pratama dan Madya ya. 1. Firman Tuhan hari ini diambil dari A. Kejadian pasal 35, B. Kejadian 37, C. Kejadian pasal 40. Yaitu B. Kejadian 37. Soal nomor 2 ya. Setelah dibuang ke sumur, apalagi yang dialami oleh Yusuf? A. Diselamatkan. B. Dijual sebagai budak ke pedagang. Atau C. Bersenang-senang. Ya, betul. B. Dijual sebagai budak ke pedagang. Sekarang soal nomor 3 nih. Apa yang kamu lakukan saat mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan? A. Cuek diam saja. B. Mencoba melupakan. C. Ingat dan berdoa kepada Tuhan Yesus penolong. Ya, betul sekali. C ya, kita ingat dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, soal nomor 4 nih. Manakah yang bukan pertolongan Allah? A. Tuhan memberikan kekuatan untuk tidak sedih lagi. B. Tuhan mengabulkan semua apa yang saya inginkan. C. Tuhan berikan damai sejahtera supaya tidak takut lagi. Ya, jawabannya yang bukan pertolongan Allah adalah Tuhan mengabulkan semua apa yang saya inginkan. Nah, adik-adik, soal nomor 5, yuk kita mau menghafal ayat hafalan dari Roma 8 ayat 28a. Kita mulai dari alamatnya, isi dan alamatnya kembali ya. Semua bisa ya? Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28a. Wah, adik-adik, kalian semua luar biasa deh. Tadi memperhatikan, mendengar firman Tuhan, dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di quiz Bible ini ya. Nah, cukup sekian kegiatan hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan. Yuk, kita praktekkan minggu ini dan hafalkan ayat hafalannya juga ya. Sekarang, Sally mau ajak kalian buat lihat teman-teman yang mau bagi berkat berikut ini.
tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih. Udah mulai nih? Oh, oke. Tapi kok gelap ya? Jadi kayaknya nggak bisa lihat nih. Ya ampun, ternyata kayaknya masih pakai kacamata gelap. Pantesan aja nggak kelihatan. Ntar ya, kayaknya buka dulu. Tunggu. Shalom adik-adik. Kita sudah selesai ibadah. Nah, Kaina mau bilang nih, seneng banget lihat teman-teman kalian boleh melayani di ibadah hari ini. Giliran kalian selanjutnya ya. Makasih juga adik-adik sudah ibadah dengan tertib. Luar biasa. Tuhan Yesus akan sangat senang. Yuk kita mau berdoa sebelum kita menutup. Oh iya, masih ada kesempatan buat adik-adik yang mau bagi berkat ya. Jangan lupa kirim ke kakak Gaibah. Nah, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah dengan sukacita. Tuhan, terima kasih buat semua anugerah-Mu. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga kami. Mama, papa, adik kakak kami, Tuhan. Juga studi kami. Berkati Tuhan walau kami masih kecil, supaya kami boleh tetap antusias selalu dalam belajar dan mengerjakan semua pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru-guru kami. Tuhan Yesus, Kau juga yang berkati setiap pekerjaan mama papa kami dan berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu dan kami boleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan. Berkati Tuhan Yesus juga Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami dan wakilnya. Berkati juga Tuhan seluruh aparat pemerintah. Supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat semua anugerah yang Kau berikan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yeay, kita sudah selesai ibadah. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik jangan lupa hafalkan ayat firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan. God bless you. Bye.